Hai, selamat datang di Siko Aksara. Pada episode kali ini, aku mau bacain cerita yang dikirim oleh Candy dari Depok. Cerita tentang terbiasa tanpa ayah. Hai Siko Aksara, kenalin, aku Candy. Candy adalah nama yang kuciptakan saat almarhumah nenekku memanggilku dengan sebutan hitam manis. Ya, tidak semua anak perempuan dilahirkan cantik, lucu, putih, dan pintar. Terkadang aku selalu merasa bahwa aku bukanlah apa-apa bagi diriku maupun keluargaku. Hanya sebatas anak yang tidak mampu membuat mimpi-mimpinya sendiri menjadi nyata. 18 tahun setelah aku dilahirkan, hingga kini belum ada sesuatu yang membuat orang lain bangga dengan kehadiranku ataupun kerja kerasku selama ini. Setiap malam, setiap detik, saat aku menutup mata, aku selalu takut akan hari esok. Hidup tanpa sosok ayah sejak kecil adalah hal yang biasa buatku. Bahkan hingga kini tidak ada yang namanya pacaran, karena kupikir semua laki-laki itu sama. Jika ada kesempatan aku bertemu dengan ayah, aku mau bilang, "Ayah, jika ayah tidak pergi dan berpisah, mungkin aku tidak akan sehancur ini. Tapi waktu sudah berlalu dan aku sudah terbiasa dengan semua rasa sakit ini. Aku juga mau berterima kasih karena kau sudah pergi dari hidupku. Mungkin ayah tidak bisa melihat putri kecilmu yang kuat ini, yang pura-pura bahagia untuk menipu dunia." Sebenarnya dia masih hidup, Rak. Mungkin sudah lebih bahagia dengan dunianya. Aku akan kembali bercerita di saat aku sudah sukses nanti. Atau mungkin lebih memilih menyerah pada dunia ini. Memang tak ada yang istimewa dari cerita hidupku yang isinya hanya perjuangan mental. Berteman dengan bayangan adalah hal yang biasa. Hidup sendiri tanpa siapapun cukup hanya diriku sendiri. Terima kasih Siko Aksara sudah mendengarkan. Hai Candy, setiap manusia dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan. Nggak ada kok manusia normal yang diciptakan dengan kekurangan aja. Mungkin yang kamu rasakan ini bisa jadi dampak dari pengalaman keluarga di masa lalu yang membuat kamu bikin mental blockmu sendiri. Kalau kamu merasa tidak memiliki prestasi membanggakan apapun, mungkin ini saatnya kamu untuk memulai. Melakukan hal-hal yang kecil aja dengan konsisten. Sehingga suatu saat nanti, hal kecil itu bisa menjadi hal besar yang bisa dibanggakan. Hal kecil ini tuh bisa kayak membantu orang lain, menuliskan pesan-pesan kehidupan buat di-upload di sosmed, biar bisa jadi pelajaran buat orang lain, atau mendengarkan cerita orang lain dengan seksama. Bisa juga hal-hal lain serupa yang tidak terlalu berat, tapi bermanfaat besar jika dilakukan secara konsisten. Nggak perlu berkecil hati, tapi kamu bisa memulai berproses dari yang awalnya bukan siapa-siapa
menjadi seorang yang bisa membuat bangga. Kemudian tentang perasaan takut yang kamu rasakan akan hari esok. Sebagai manusia, wajar banget kok kalau kita tuh punya keresahan, kekhawatiran akan apa yang terjadi di hari esok. Mungkin ada kepikiran takut bahwa hari esok nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Takut ngecewakan orang-orang di sekitar, dan sebagainya. Tapi kita juga perlu sadar bahwa kita itu masih manusia loh. Kemampuan kita itu terbatas. Ada hal yang memang di dalam kendali kita, tapi lebih banyak hal yang ada di luar kendali kita. Yang kita bisa hanyalah berupaya, mengusahakan, dan berproses menjadi lebih baik setiap harinya. Coba deh buat fokus sama yang kamu lakukan saat ini. Itu bisa membuat kamu perlahan mengurangi rasa takutmu. Karena kamu perlahan akan menyadari bahwa kamu tuh semakin membaik kondisinya setiap hari. Karena kamu terus berproses. Terakhir, untuk ayah yang telah pergi, aku belum bisa memberi banyak masukan karena setiap keputusan orang tua pasti ada sebab yang mendasari. Tapi di sini aku mau mengapresiasi kamu yang udah lama kuat buat bertahan. Udah sejauh ini bisa melewati hari-harimu yang berat. Kamu hebat kok, walau tanpa kata-kata apresiasi yang didapat. Kamu bisa mengucapkan terima kasih ke diri sendiri sebagai bentuk self-love dan penguatan dirimu. Karena mau bagaimanapun, orang yang paling bisa mencintai diri kamu adalah diri kamu sendiri. At last, semangat ya buat Candy, kamu hebat. Well, buat kamu yang punya cerita hidup berkesan, pengen banget diceritakan, didengarkan, kamu bisa coba buat kirim ceritamu ke Psiko Aksara. Simak ketentuannya di kolom deskripsi, biar ceritamu bisa masuk antrian buat dibacakan. Kalau kamu suka dengan episode ini, boleh banget buat like, comment, and subscribe, biar semakin banyak orang yang merasakan kehadiran Psiko Aksara. Sayonara, see you!